Gitu. Gitu. Baik Bu, tadi kan dijelaskan kalau misalnya darah haid ini kan waktunya maksimal 15 hari ya Bu. Lalu kalau misalnya di luar 15 hari itu tiba-tiba wanita mengeluarkan darah itu namanya apa Bu? Kan ada istilah saya pernah dengar namanya istihadah atau apa itu, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Hani. Jadi darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3, hanya 3. Satu adalah nifas, nifas adalah setelah melahirkan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah darah haid, dan kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Istihadah itu sendiri adalah darah selain haid dan juga darah selain nifas, atau bisa dikatakan sebagai darah penyakit gitu. Jadi saya contohkan ya, kalau misalkan ada seorang perempuan itu mengeluarkan darah, hanya misalkan pagi gitu keluar darah, siang kemudian sore keluar darah, hanya sehari saja gitu ya, itu mengeluarkan darah, maka kemudian malamnya tidak keluar darah, besoknya lagi nggak keluar darah, besok dan sebagainya itu nggak keluar darah, itu contoh darah istihadah. Kenapa? Karena dia keluarnya darah hanya sebentar, tidak ada 24 jam. Nah, itu namanya darah istihadah atau darah rusak atau darah penyakit. Begitu. Berarti yang membedakan kalau darah haid ini kan memang rutin dialami wanita, kalau istihadah ini memang darah penyakit ya Bu. Baik Bu, mungkin Ya, sebenarnya itu. darah haid ini termasuk dalam hadas apa Bu? Iya, baik. Jadi bedanya kalau darah haid kemudian darah nifas itu termasuk hadas besar ya. Tapi kalau darah istihadah itu termasuk hadas kecil. Jadi masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat, masih berkewajiban untuk melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Begitu. Itu perbedaannya. Begitu. Baik Bu, mungkin ini masih jadi banyak pertanyaan wanita-wanita Bu. Sebenarnya apa saja ibadah yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat wanita sedang haid Bu? Baik. Ibadah-ibadah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Jadi wanita yang sedang haid atau nifas itu ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan. Satu adalah sholat. Ya, jadi wanita yang sedang haid atau nifas itu haram melaksanakan sholat fardu dan juga tidak dianjurkan untuk mengqadha. Ya, jadi dilarang. Kemudian yang kedua adalah puasa. Puasa juga diharamkan, tetapi wajib mengqadha. Itu puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Itu juga dilarang ketika saat haid atau nifas. Selanjutnya itu menyentuh Al-Quran. Menyentuh di sini adalah menyentuh Al-Quran, kemudian Al-Quran terjemah itu juga dilarang. Jadi, tapi kalau tafsir beda ya. Kalau tafsirannya itu lebih banyak, itu boleh. Tafsirnya lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya itu boleh. Seperti tafsir Jalalain itu boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca. Jadi membaca Al-Quran dalam keadaan haid itu dilarang, tidak diperbolehkan. Begitu. Kemudian bersuci juga dilarang saat dalam keadaan haid. Misalnya begini, setelah berhubungan suami istri, kemudian belum sempat mandi besar, nah setelah itu tiba-tiba keluar darah haid, maka mandi besarnya itu tidak boleh ketika haid, tapi nanti setelah haidnya sudah selesai. Jadi dibarengkan gitu, bareng sama mandi haid begitu. Kemudian selanjutnya adalah bersetubuh atau berhubungan suami istri, itu juga dilarang. Selain itu juga istimta. Istimta itu apa? Istimta itu adalah bersenang-senang antara pusar sampai lutut itu ya, itu juga dilarang.
dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah sangat melarang itu. Begitu. Dan yang terakhir itu dijatuhi talak. Itu adalah beberapa ibadah-ibadah yang dilarang saat dalam keadaan haid atau nifas. Jadi selain itu berarti boleh dilakukan. Diperbolehkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.